Shalom Bapak Ibu, jemaat terkasih, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali dapat menyapa Bapak Ibu semua. Selalu harapan saya, Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi ini. Masih dalam suasana kemerdekaan negeri kita, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Lukas pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Cukup panjang, tetapi kita tidak akan membaca semua. Dari pembacaan kita nanti saya memberi judul Sekali Merdeka, Tetap Merdeka. Mari kita melihat sama-sama Lukas pasal yang ketiga. Saya akan membaca sebagai dasar saja ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sekali lagi, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita membaca latar belakang apa yang kita baca di pagi hari ini, kita mau lihat sama-sama perspektif kemerdekaan yang sesungguhnya sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan negeri kita, tentunya kita semua sudah tahu bahwa kemerdekaan negeri kita adalah kemerdekaan atas penjajah yang diperjuangkan oleh para pejuang kita, para pendahulu kita. Tetapi dalam perspektif firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan, sebenarnya berbicara tentang hal yang lebih dalam lagi. Karena kemerdekaan dari sudut pandang, kalau kita melihat dari latar belakangnya, berbicara tentang tentunya bangsa Israel, tentunya kemerdekaan bangsa Israel tentunya lepas dari penjajahan Romawi, ya, karena dalam konteks saat itu mereka masih dijajah oleh bangsa Romawi. Beberapa contoh yang mewarnai bagaimana situasi dan kondisi oleh bangsa Israel saat itu, bagaimana masyarakat sangat benci terhadap pemungut cukai. Sebagai contoh Zakius, karena mereka menganggap bahwa pemungut cukai adalah kaki tangan dari penjajah yang memeras segala sesuatu dari bangsa Israel. Lalu ada para imam menjebak Yesus soal pajak kepada kaisar, juga itu sebuah situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Lalu juga konsep pikir para murid Yesus dalam waktu itu, bagaimana Mesias yang dinantikan mereka akan menjadi pembebas dari penjajahan Romawi secara fisik. Ya. Tetapi dalam perspektif Kristen, bertobat ya adalah sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya sebenarnya. Ya, lepas dari belenggu dosa. Makanya tadi firman Tuhan yang kita baca, di sana dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Menarik sekali. Terlepas dari belenggu dosa, karena Allah akan mengampuni kita. Makanya dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dikatakan, akan ada sukacita ya, saat ada seseorang yang bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Sehingga harapannya Bapak Ibu terkasih, dalam suasana kemerdekaan negeri kita ini, tetapi juga saya mengajak kita mengingat kembali tentang kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita. Saat kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tentunya seperti Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-8, nanti bisa baca di rumah. Seperti kata Yohanes Pembaptis, bahwa kita harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa saja? Di ayat yang ke-11, kita harus mengubah gaya hidup kita dalam berbagi. Poin yang kedua, mengubah kinerja kita dalam bekerja semakin baik, semakin jujur. Ayat 12 sampai ayat 14a. Dan yang ketiga, mengubah sikap hati kita terhadap mamon atau harta. Ada di ayat ke-14b dan juga ada di Matius 6 ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali merdeka, tetap merdeka. Kiranya momen kemerdekaan negeri kita ini juga menjadi momen bagi kita selalu
hidup dalam kemerdekaan Kristus dengan menghasilkan buah sesuai dengan buah-buah pertobatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur, kami kembali lagi diajak mengingat bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, karena dosa-dosa kami diampuni, kami juga diharapkan bahwa kami mewarnai kehidupan kami dengan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa kiranya Engkau memimpin kami di hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan berkati kami dan jauhkan kami dari situasi-situasi yang sulit, dari hal-hal yang membuat kami jauh daripada Engkau. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.